melaksanakan ingin menjadi pelaku sejarah dalam rangka revisi undang-undang atau rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, yang mana dari pasal ke pasal, dari bab ke bab itu ada yang kurang harus ditambahkan, ada yang lebih, saya tidak akan kurangkan, tidak akan mengurangi. Yang penting pada prinsipnya di dalam bab 5 pasal 16 Dewan Pers harus keluar dari undang-undang itu, digantikan oleh Majelis Pers Indonesia yang bekerja. Majelis Pers Indonesia nanti bekerja, satu, melaksanakan kegiatan operasi wartawan di lapangan, wartawan gadungan maksudnya ya, atau WTS, wartawan tanpa surat kabar. Surat kabar itu pengertiannya bukan media cetak aja, tapi media online termasuk YouTube. YouTube di dalam undang-undang pers yang sekarang ini tidak ada YouTube. TikTok tidak ada, Snack Video juga tidak ada, ya. Kemudian Facebook juga tidak ada. Kita akan berusaha sekuat tenaga di undang-undang pers yang sekarang ini nomor 40 ada, ya. Jadi Anda terselamatkan di dalam undang-undang tadi. Kan selama ini mungkin Anda bergerak hanya undang-undang pers, tapi sesungguhnya YouTube itu tidak ada di dalamnya, TikTok tidak ada, Snack Video tidak ada, dan kemudian Facebook tidak ada. Kenapa Instagram sama Twitter saya nggak singgung? Karena bukan produksi jurnalis. Tapi kalau YouTube, Snack Video dan Facebook itu saya bisa menilai itu adalah produksi dari jurnalis, gitu loh. Nah, Anda sebagai pelaksana tugas jurnalis, wartawan itu kerjanya melaksanakan tugas jurnalistik. Berjiwa jurnalis, berjiwa nasional, tulis lingkaran, benang merah, tik, tetap indah dan kuat. Tik, TIK, tetap indah dan kuat. Makanya Anda harus belajar bagaimana caranya menuangkan berita, baik melalui konten YouTube, atau juga TikTok, Snack Video, atau Facebook. Itu harus atau melalui dasar jurnalis, yaitu 5W 1H. Scientific crime investigasi harus dilaksanakan. Ada cara-cara mengungkap kasus. Ada trik 45, ada trik 65, ada trik 9,5. Kalau ini Anda gunakan, insya Allah tidak akan melenceng. Dan saya selama ini mengamati kegiatan wartawan, mungkin sekarang sudah lebih dari 9, bahkan mungkin sudah 12, akibat korban dari Dewan Pers. Kenapa ada korban? Saya katakan korban dari Dewan Pers. Dewan Pers mengatakan kalau memberikan surat rekomendasi atas permohonan dari beberapa Polres, baik itu yang di Kalimantan maupun di Jawa Tengah atau Jawa Timur, itu selalu mengarah kepada apabila warga masyarakat atau aparat yang tidak menerima hasil liputan atau tayangan atau siaran dari media tersebut bisa menggunakan undang-undang lain selain dari undang-undang pers. Nah, ini yang berbahaya. Majelis Pers Indonesia tidak akan mau seperti itu. Bagaimana caranya kita menyelamatkan pers nasional? Anda walaupun ada di situ konten YouTube atas nama pribadi, saya anggap Anda adalah pers nasional, karena Anda yang terjun langsung ke lapangan, bukan namanya Pak Jaja atau oknum Dewan Pers, bukan. Tapi Anda yang merasakan di lapangan kayak apa baik dan getirnya. Makanya saya akan menyelamatkan konten YouTube, TikTok, Snack Video, dan semua ada aturannya, norma-norma aturan di dalam penjelasan terkait dengan perubahan atau revisi undang-undang yang saya sebut barusan tadi. Yang penting paling utama di bab 4 bab 2 pasal 4 ayat 4. Di ayat 4 itu disebutkan di dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di muka hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Nah, ini tidak jelas. Tapi saya sudah sadar, makanya alhamdulillah wartawan PRCPK atau Persatuan Wartawan Rakyat Cepat Baca Kasus tidak pernah berurusan dengan hukum. Karena apa? Ketika mereka menyampaikan bahwa saya dipanggil polisi dengan surat panggilan seperti ini, maka saya kirim surat kepada polisi. Itu pun setelah ada panggilan kedua. Kalau pertama saya tidak akan menanggapi. Tapi kalau sudah ada panggilan kedua baru saya sebutkan. Yang dimaksud dari bab 2 pasal 4 ayat 4, pasal 4 ayat 4
Di dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di muka hukum, seorang wartawan mempunyai hak tolak. Yang dimaksud adalah polisi harus minta surat penetapan atau keputusan dari pengadilan setempat ketika berita itu dilaporkan kepada orang yang menerima berita atau korban berita tersebut. Itu yang dimaksud. Terkecuali itu melanggar ketertiban umum, itu beda lagi. Yang menentukan melanggar ketertiban umum itu bukannya polisi, tapi pengadilan setempat. Itu yang dimaksud. Nah, nanti bab 2 pasal 4 ayat 4 itu ditambah menjadi satu lagi. Bunyinya bagaimana? Berarti pasal ayat 5 bunyinya bagaimana? Seperti apa yang dimaksud di dalam pasal ini, ayat 4 tersebut di atas, pihak-pihak yang ingin melaksanakan penyidikan diharapkan bekerja sama dengan pengadilan setempat untuk meminta surat penetapan pemeriksaan. Itu yang dimaksud. Berarti klop udah. Berarti seorang wartawan mempunyai kekuatan hukum dan dilindungi oleh hukum. Begitu. Karena di bab 3 pasal 8, bab 3 pasal 8, bab 3 itu tentang wartawan, pasal 8 bunyinya seperti ini. Di dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, seorang wartawan memperoleh atau mendapat perlindungan hukum. Dari mana? Ya dari pengadilan. Maka Dewan Pers nggak pernah melindungi kan? Selalu menghantam seperti itu, sehingga banyak korban. Yang korban wartawan masuk penjara, pemimpin redaksi masuk penjara, kemudian juga ada wartawan yang mati dikeroyok, ada wartawan yang mati di dalam tahanan, contoh di Kalimantan Selatan. Ada yang wartawan mati juga dibunuh di jalanan. Ini tanggung jawab Dewan Pers mana? Kan kita kan berharapnya seperti itu, ada perlindungan. Nah, justru dengan adanya tadi ada revisi undang-undang tadi, insya Allah Anda bakal dilindungi. Dan yang menariknya, polisi nggak mau menggunakan undang-undang pers, selalu menggunakan ITE. Kenapa? Karena satu, tidak ada kekuatan terkait dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, kekuatan untuk perlindungan hukum saudara wartawan atau pelaku pelaksana jurnalis. Begitu. Yang selanjutnya juga, dendanya pun, hukumannya pun sangat ringan. Bab 8 tindak pidana pasal 18. Bab 8 tindak pidana pasal 18 ayat 1. Nah, kena denda penjara cuma 2 tahun penjara, denda rupiahnya cuma 500 juta. Nanti direvisi itu saya minta denda penjara atau masuk penjara itu 5 tahun. Kemudian untuk dendanya, uang rupiahnya, denda uang itu bukan lagi 500 juta tapi 5 miliar. Nah, di ayat 2 dan ayat 3 itu kita minta nanti dendanya 1,5 miliar sampai dengan 2,5 miliar. Untuk siapa? Untuk negara. Tentang operasi wartawan gadungan dulu pernah kita laksanakan pada tahun 2025. Di mana? Di Jawa Barat. Itu PRCPK yang melaksanakannya. PRCPK itu adalah pelaksana Persatuan Wartawan Radio Cepat Baca Kasus, atau kalau bahasa Inggris bilang The United Journalist Reaction Quick Intelligence Succession. Kalau bahasa Depok bilang Cuhut Cihin Cingweng Cicil Panjing Kuat Tahu Ancian. Itu bahasa Mandarin ya. Nah, jadi saya berharap teman-teman nanti di dalam acara revisi Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang mengantar suratnya, ya nanti kita pilih siapa orangnya, dan kemudian siapa yang perlu dihadapi. Mungkin pertama adalah presiden, suratnya ditujukan kepada presiden yang terpilih sekarang ya, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Cekinya yaitu DPR MPR. Insya Allah tahun depan revisi undang-undang ini bisa dilaksanakan dan sudah disahkan oleh presiden. Saya yakin dan percaya. Karena apa? Saya sangat khawatir dengan nasib kedepannya wardawati, ya, reporter. Kalau orang bilang ada disebut kontributor, lebih baik disebut kontributor, ya, daripada koresponden. Koresponden itu surat menyurat atau penghubung, broker. Ya. Tapi kalau kontributor lebih keren namanya, termasuk reporter dan wartawan atau pelaksana tugas jurnalis. Saya berharap buat teman-teman segitu.
jadilah pelaku sejarah, ya, nama Anda terdaftar, nama media Anda terdaftar, nama organisasi Anda terdaftar, baik itu organisasi wartawan maupun LSM, ya. Oke, aku mengarahkan seperti itu. Nanti kita off dulu, selesai. Nanti saya akan buka